Selamat pagi dan terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang sudah bergabung dalam sesi webinar pada hari ini yang berjudul Identity is the New Perimeter, Unifying Zero Trust Access to Protect Your Industry. Perkenalkan, saya Sarah sebagai moderator pada hari ini dan webinar hari ini diselenggarakan oleh GS Catalyst bekerjasama dengan WatchGuard dan hari ini kita akan membahas bagaimana pendekatan Zero Trust berbasis identity dapat membantu perusahaan mengurangi resiko, menyederhanakan manajemen, dan mendukung compliance. Mungkin sedikit reminder terkait agenda kita hari ini. Nantinya di awal akan ada penjelasan terkait product update dan use case, baik dari WatchGuard, lalu nanti akan dilanjutkan dengan introduction dari GS Catalyst. Lalu setelahnya akan dilakukan sesi Q&A di mana Bapak Ibu bisa langsung menuliskan jika ada pertanyaan, pertanyaan dapat dituliskan langsung di dalam kolom chat box dan nanti pada saat sesi Q&A akan dijawab langsung oleh narasumber kami. Lalu setelah Q&A nanti akan diadakan sesi feedback form, lalu foto bersama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi utama yang akan dibawakan oleh Bapak Fajar Isnanto selaku Territory Account Manager dari WatchGuard Technologies. Waktu dan layar kami persilahkan, Pak Fajar. Pak Fajar, maaf kayaknya masih ke mute. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman dari GS Catalyst, Bu Sarah dan Pak Elmo. Perkenalkan, nama saya adalah Fajar Isnanto, saya adalah Territory Account Manager untuk WatchGuard Indonesia. Jadi hari ini saya dapat undangan dari rekan-rekan dari GS Catalyst untuk bisa sharing ya, sharing bentar. Ini ada, saya coba full screen dulu. Bisa memperkenalkan apa sih Zero Trust dalam implementasi khususnya di produknya WatchGuard ya. Jadi hari ini saya akan bawakan materi yang berjudul Zero Trust Implementation on SASE. Jadi kita punya produk SASE yang mana produk ini memang salah satu komponennya adalah Zero Trust ya. Jadi kita sebut produk ini, kalau secara generik produk ini namanya adalah SASE, tapi kalau di WatchGuard ini adalah FireCloud. Kemudian juga apa sih secara garis besar apa sih SASE itu? Jadi SASE ini adalah Secure Remote Work, Simplified. Kemudian ini akan menjadi landasan masa depan untuk Cloud Deliver Zero Trust untuk SME dan MSP, gitu ya. Oke, jadi kita mau bahas mengenai introduction ke FireCloud ya, dalam hal ini produknya SASE dari WatchGuard, kemudian komponen-komponennya apa aja, seperti itu. Kemudian juga kita akan bahas mengenai problemnya. Kemudian sekarang kenapa VPN ini sudah menjadi apa teknologi yang sudah mulai ditinggalkan karena ada beberapa case di mana VPN ini menjadi sangat berbahaya untuk bisa digunakan khususnya di corporate network. Nah, kemudian apa sih pertanyaan besarnya adalah FireCloud versus VPN. Kemudian nanti kita juga akan coba demonstrasikan seperti apa FireCloud di WatchGuard atau SASE. Kemudian yang terakhir adalah apakah WatchGuard ada di AWS Marketplace? Ya, tentunya WatchGuard ada di AWS Marketplace. Nah, kemudian nomor satu, apa sih SASE? SASE adalah gabungan beberapa teknologi. Yang pertama adalah Firewall as a Service, ya. Jadi SASE ini memang tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi dia sebenarnya adalah gabungan building foundation dari beberapa produk. Dalam salah satunya adalah Firewall as a Service. Kemudian yang kedua adalah Secure Web Gateway. Jadi Secure Web Gateway ini adalah firewall ataupun web gateway yang ada di cloud, yang biasanya kita taruh ini nomor satu nomor dua ini biasanya kita taruh di
taruh di mana? Taruh di firewall kita ya yang ada di kantor ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah software defined wide area network. Nah, jadi kalau dengan adanya cloud ya, dalam hal ini solusi yang berbasis cloud, SD-WAN ini menjadi transparan. Jadi transparannya seperti apa? Jadi transparannya adalah kalau kita bicara Kalau kita bicara eh, dalam hal SASE ini ya, kebetulan WatchGuard SASE ini di powered ya ataupun kita infrastruktur kita di AWS ya. Jadi WatchGuard SASE ini ada di AWS. Nah, AWS ini bisa dibilang dengan memiliki kemampuan yang uptime-nya yang luar biasa ya. Uptime-nya mungkin di atas 99,99% gitu. Nah, jadi kita dari mana aja dengan mudahnya bisa mengakses resource-resource kita yang ada di cloud ataupun di AWS hari ini ya. Nah, kemudian nomor 4 adalah Zero Trust Network. Jadi sebelumnya kalau VPN itu simple, username dan password udah. Tapi kalau di solusi yang berbasis ZTNA, bukan hanya username dan password. Nah, jadi nanti bahkan kita bisa implementasi policy based on rules ataupun user privilege. Ya. Jadi bukan hanya IP based ya, ataupun bukan hanya username dan password saja gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya Cloud Access Security Broker ya, CASB, di mana di sini ada salah satunya adalah kita bisa mengimplementasikan protection dalam hal data akses, orang itu akses dari mana, apakah boleh tidak seorang karyawan kita akses dari luar negeri ya, kita bisa menentukan hal itu di dalam solusi SASE ini gitu. Nah, jadi masalahnya adalah apa yang kita bisa lakukan untuk bisa meningkatkan security posture kita. Ya, jadi masalahnya pertama adalah di sisi remote work, ya, cloud application have broken security. Jadi contohnya adalah kalau misalkan kita bicara perimeter security, jadi perimeter security ini adalah kita punya firewall, biasanya kita buka akses dari customer ataupun user kita di luar kota, di luar bahkan yang work from anywhere ya, kita biasanya buka akses VPN buat mereka bisa mengakses resource-resource yang ada di local network ya. Nah, ini menjadi sangat riskan karena kita membuka pintu baru yang khusus untuk user VPN tadi. Nah, kemudian VPN adalah slow ya karena kita sharing bandwidth ya. Dalam hal ini kantor pusat akan sharing bandwidth dengan user VPN ya. Solusinya selalu ada solusi ya. Solusinya ya si kantor akan nambah satu link khusus untuk VPN. Kemudian juga ketika dia akan menambah satu link khusus untuk VPN, itu juga akan create satu attack lagi gitu loh, satu attack point ya. Dalam hal ini adalah attack highway. Ya. Jadi kalau kita punya beberapa ISP ataupun link internet, itu akan membuat tambahan, membuat solusi atau option dari hacker untuk bisa melakukan attack terhadap network kita. Kemudian shadow IT, security as a service, sprawl, increase risk, dan data loss ya. Ini jadi salah satu concern juga ya dari tim IT adalah bagaimana kita bisa meningkatkan security posture. Dalam hal ini adalah data-data kita tidak diakses ataupun diambil ya secara sengaja ataupun nggak sengaja oleh karyawan-karyawan kita yang ada di luar kantor. Karena kalau kita bicara VPN itu tidak bisa kita monitor aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa lewat, bisanya cuma mungkin port, ya kemudian bisanya mungkin IP base ya seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali. Ya kemudian dari sisi IT ya tim IT juga menghadapi kompleksitas masalah, compliance pressure dan lain sebagainya. Karena ada beberapa case, salah satu customer kita itu adalah provider pinjol ya, jadi pinjol. Jadi mereka ternyata ketahuan sama OJK, mereka buka VPN akses untuk investor mereka yang ada di Cina. Nah, jadi dalam hal ini adalah mereka kena compliance ya, jadi nggak boleh sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi gitu. Nah, kemudian risknya seperti apa? Risknya adalah yang pertama phishing dan credential theft ya, karena kita bicara username dan password itu sangat mudah sekali ya, karena sangat gampang ya, biasanya kenanya gara-gara phishing, karena phishing ini
yang paling gampang untuk dilakukan attack ini, ya, karena kita menyangkut masalah human psikologi, ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah dapat phishing, sudah dapat username dan passwordnya, ya kita juga bisa melakukan koneksi VPN. Kemudian dari VPN itu karena kita sudah menjadi bagian dari network sebuah organisasi, dengan mudahnya si attacker ini dia akan akses ke file server. Ya, file server ini ya karena dalam satu network bisa diakses oleh hacker, ya, dan itu menjadi sangat kritikal, ya. Kemudian yang kedua adalah data loss, ya. Data loss dalam hari ini adalah datanya tidak dihilangkan, tidak di delete, tapi datanya dicuri gitu, ya, jadi di copy gitu. Jadi sampai sampai benar-benar si hacker punya data yang cukup banyak, cukup lengkap, baru mereka akan bilang uh, ke korbannya bahwa saya punya data 10 gigabyte dari perusahaan kamu. Kamu mau bayar berapa? Gitu. Jadi selama targetnya belum tercapai, biasanya si hacker akan diem aja. Tapi yang dia lakukan adalah dia akan pelan-pelan mendownload data dari customer tadi. Ya, kemudian manajemen complexity, too many tools, ya. Jadi kalau kita bicara VPN, ya kita juga harus punya beberapa tools untuk bisa memonitor hal-hal semacam ini. Ya, dalam hal ini kita kalau mau VPN yang lebih secure, kita harus tambah MFA, ya. Kemudian kita juga harus tambah endpoint, ya. Itu jadi menjadi kompleks, ya, environment-nya. Sedangkan kita bicara produk-produk yang berbeda dari berbagai macam vendor seperti itu. Nah, kemudian kenapa sekarang, ya? Kenapa? Karena urgensinya cukup tinggi, ya. Karena ada beberapa case di mana di tahun 2025 aja ini ada beberapa case vulnerability dari sisi VPN, ya. Contohnya mungkin beberapa waktu yang lalu ada patch, ya, yang harus dilakukan oleh user-user pengguna Palo Alto, user-user pengguna Fortinet dan lain sebagainya. Jadi memang VPN ini memang teknologi yang memang kita sudah kenal mungkin sudah puluhan tahun, ya. Jadi mereka secara teknologi mereka sudah mature, tapi juga dalam hal ini itu juga menjadi dua sisi mata pisau, ya. Jadi artinya teknologi mature, semua orang bahkan semua hacker tahu gimana cara memanfaatkan kelemahan ini gitu. Nah, kemudian 80% remote workers, ya, tidak ada enterprise grade access security. Jadi mereka cuma dibekali sama IT, ini username kamu, ini password kamu, udah seperti itu. Nah, kemudian juga ada concern lain adalah 90% SME run hybrid network. Jadi memang mungkin sudah 50% lebih, ya, dari user kita itu sudah pakai cloud. Aplikasi yang mereka tidak bisa pindahin ke cloud karena mungkin masalah arsitektur, kemudian masalah lisensi dan lain sebagainya. Jadi mereka tetap running hybrid. Jadi ada di cloud, ada juga di on-prem gitu. Nah, kemudian hanya ada beberapa customer yang memang sudah ready menggunakan solusi ini, ya. Jadi kurang lebih sekitar 16%, kemudian nggak lebih banyak dari itu. Nah, ini adalah beberapa grafik mengenai vulnerability yang ada di VPN. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah masalah username dan passwordnya. Jadi kalau user kita sudah login ke VPN kita, dia cuman diperlakukan sebagai user network, ya. Jadi sudah masuk ke dalam gitu, ya, sudah masuk ke dalam network, dan kita menjaga aplikasinya itu paling dari IP, ya. Jadi dari IP VPN nggak boleh akses ke sini, dari IP dan lain sebagainya. Jadi terlalu beresiko seperti itu, ya. Nah, kemudian kita juga punya beberapa case, di mana beberapa case ini adalah kita punya remote workers, ya, untuk mengakses sesuatu yang publik, ya. Jadi memang kalau yang sebelah kiri ini sudah full cloud, jadi dalam artian sebuah organisasi tidak lagi punya server yang ada di on-prem. Jadi mereka 100% sudah full cloud. Jadi contohnya adalah sudah menggunakan Google, ya, Google Workspace, kemudian Microsoft 365 dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar tidak ada on-prem resource yang bisa diakses. Dan biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang berdiri belum lama, ya, atau mungkin startup. Jadi mereka, saya nggak perlu punya server yang on-prem karena kita semua
develop dari zero, dan kemudian zero-nya ini adalah zero yang sudah cloud ready. Jadi beda sekali dengan perusahaan yang memang di develop 20 ataupun 30 tahun yang lalu ya. Pada saat itu kita punya aplikasi yang memang adanya di on-prem aja. Jadi ketika mereka pindahin terkendala dari sisi support aplikasi tadi, support operating system tadi, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu adalah concern-nya. Nah, kalau yang sebelah kanan adalah yang ada yang ini hybrid ya. Jadi ada yang dia harus akses ke on-prem, dia harus juga akses ke cloud. Jadi dua case ini yang memang kadang-kadang menjadi satu permasalahan tersendiri. Jadi masing-masing punya masalah sendiri. Dan di Wildcard ini kita punya dua tipe solution ya. Kalau yang sebelah kiri adalah Fire Cloud Internet Access karena memang tidak ada resource yang bisa diakses di lokal ataupun on-prem-nya. Nah, yang sebelah kanan adalah Fire Cloud Total Access di mana si perusahaan atau si organisasi tadi masih memiliki server yang bisa diakses dalam lokal gitu. Nah, kemudian Fire Cloud yang Total Access tadi itu seperti apa sih cara kerjanya? Cara kerjanya adalah pertama adalah kita always on protection ya, karena setiap kali ada koneksi dari user ataupun remote workers gitu, nah itu dia akan dial ya, quote on quote dial ya. Dialnya itu kemana? Dialnya itu yang biasanya ke local resource kita ataupun firewall kita, dia akan dialnya ke cloud. Dalam hal ini adalah AWS ya, ataupun Fire Cloud yang WatchGuard. Kemudian yang kedua adalah akan dilakukan verifikasi. Yang pertama dilakukan verifikasi adalah user authentication. Dalam hal ini kita bisa mengimplementasikan MFA ya. MFA ini kita bisa pakai, kalau Microsoft bisa pakai Entra ID, kalau misalkan user tadi sudah punya solusi yang lain juga bisa pakai, misalkan Cisco Duo bisa pakai, atau mau pakai full WatchGuard pun juga WatchGuard punya. WatchGuard punya namanya Outpoint, di mana Outpoint ini adalah MFA solution dari WatchGuard. Dan MFA solution dari WatchGuard ini benar-benar full cloud, tidak ada server on-prem yang harus diinstal. Jadi tidak ada yang harus di-manage dalam local resource seperti itu. Ya, jadi itu adalah bagian dari Zero Trust ya. Jadi Zero Trust tadi kita mengimplementasikan berbasis user ya, baik itu login pertama kali login maupun penggunaan aplikasi ataupun resource di dalam di dalam SASE tadi gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan yang namanya firewall as a service, dalam hal ini yang bagian dari core-nya Firecloud. Kemudian Secure Web Gateway. Jadi Secure Web Gateway ini kurang lebih kayak application control di dalam firewall. Jadi misalkan user ini tidak boleh ketika login ke Firecloud, tidak boleh mengakses judi online, tidak boleh mengakses aplikasi tertentu. Itu juga kita bisa melakukan enforcement di dalam perilaku dari si customer tadi ataupun user tadi gitu. Nah, gitu juga dengan Secure Web Gateway ya, di dalamnya sudah ada contohnya adalah si user tadi hanya bisa mengakses resource yang kita tuju ya. Jadi misalkan Mr. X ya, dia hanya bisa mengakses resource lokal, dalam hal ini ada di on-prem ya, itu akan hanya beberapa server aja. Tidak semuanya bisa diakses oleh si Mr. X tadi. Nah, kemudian pertanyaan adalah gimana cara koneksi dari cloud ini yang ada di atas ini ke dalam on-prem kita. Jadi di WatchGuard ini akan memberikan suatu VM ya, VM-nya kecil sekali, berbentuk Linux ya. Itu adalah kita bilangnya adalah gateway. Nah, gateway tadi yang akan menjadi jembatan antara cloud dan on-prem. Ya, jadi setiap ada akses dari remote workers itu dia akan lewat ke atas dulu, kemudian di sini akan di filter, akan di screening, akan dilakukan verifikasi user dan lain sebagainya. Kemudian kalau oke, boleh akses ke resource lokal, dia akan melewati si Linux ini. Jadi dia nggak bisa langsung sini, tapi dia bertindak sebagai gateway. Kemudian dia akan bisa mengakses ke on-prem network. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dan semuanya ini juga configuration-nya semuanya ada di cloud ya. Jadi tidak ada yang harus di manage di lokal, kecuali gateway ini memang harus di-install di lokal. Seperti itu. Ya, kemudian juga kita untuk manajemen, centralized policy dan lain sebagainya itu juga semua dari cloud. Jadi kita bisa bikin grup ataupun kita bisa bikin geolocation ya. Jadi remote workers ini karena kita perusahaan yang bekerja hanya di Indonesia ya, tentunya
kita mau memastikan bahwa user ini aksesnya hanya dari Indonesia. Nah, jika user tadi memang lagi berpergian, ya kita mungkin akan kasih temporary access supaya mereka bisa akses dari luar negeri seperti itu. Nah, kemudian untuk komponennya seperti apa? Ini adalah komponennya seperti ini, authentication ya. Jadi authentication ini ya itu tadi yang saya sebutkan, kita support MFA, Entra ID, Google Workspace dan lain sebagainya. Kemudian juga kita routes traffic to POP ya. Apa sih POP? POP ini adalah point of presence ya. Point of presence ini adalah titik terdekat di mana customer itu berada. Jadi kalau di Indonesia sayangnya masih di Singapura ya, sayangnya masih di Singapura ya, jadi AWS Singapura ya. Jadi kenapa sayangnya masih di Singapura? Karena ini adalah produk baru sehingga user di Indonesia masih sedikit ya. Tapi kalau misalkan kita memenuhi kuota untuk bisa memindahkan gitu ya POP dari Singapura ke AWS Jakarta, itu sangat possible ya. Jadi sangat possible, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut berapa sih minimumnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga sales policy dalam hal ini adalah kita bisa create policy based on group, based on region dan lain sebagainya. Nah, kemudian seperti ini ya, kita di dalamnya sudah ada di engine kita yang di running di AWS itu sudah ada di encrypt, kemudian optimize route and terminal traffic, ya, kemudian acts as a policy and zero trust enforcement point. Jadi POP ini adalah gateway ataupun gerbang pertama untuk user kita mengakses resource yang ada di perusahaan tadi gitu. Ya, kemudian ada gateway-nya, ini adalah gateway-nya, di mana gateway-nya ini adalah akses ke on-prem kita, gitu. Nah, kemudian ini adalah kalau misalkan untuk public access ya, public access ini dalam artian public cloud ya, maaf, Salesforce, Google, MS365, kita juga bisa melakukannya seperti ini. Jadi kita bisa melakukan enforcement ya, jadi mereka harus masuk ke Firecloud dulu untuk bisa mendapatkan akses ke dalam service-service seperti ini. Ya, di dalamnya udah ada identity, kemudian session contact, kemudian ada agent lagi namanya policy decision point ya, dia akan si user tadi itu masuknya ke dalam grup mana, ketika sudah diimplementasi grup tertentu dia akan ada filtering lagi, ada firewall-nya, kemudian ada secure web gateway-nya, kemudian ada AV sandboxing, kemudian ada IPS, botnet dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah geolocation. Ya, geolocation ini Mr. X biasa kerja di Jakarta, tiba-tiba terdeteksi akses dari Rusia ataupun dari Ukraina ataupun dari Korea Utara gitu ya. Itu kita juga bisa blok ya. Jadi ada sesuatu yang janggal. Nah, dalam hal ini adalah geolocation. Walaupun sudah dapat username, password, MFA, dan lain sebagainya, kita bisa melakukan proteksi terakhir ada di geolocation. Nah, untuk yang mengakses on-prem resource, ya, ini bedanya adalah akan ada tambahan gateway di sini. Ya, jadi gateway ini yang akan menjembatani antara cloud dengan on-prem resource yang ada di suatu organisasi. Ya, dan ini sangat ringan sekali dan kebetulan saya juga udah akses udah implementasi ya di lab saya di rumah di Jakarta dan itu sangat-sangat ringan dan sangat cepat sekali. Nah, kemudian manajemen operation-nya juga kita juga support SIML ya tadi MFA provider third party, contohnya adalah Entra, Duo, Okta, Auth0, kemudian Fido, 2, Passkey dan lain sebagainya, ataupun menggunakan WatchGuard MFA sendiri juga kita bisa ya. Kemudian di sini ada access rule dan configuration, dalamnya kita sudah bisa configure content scanning, network blocking, geolocation, content filtering, access rule, dan TLS certificate install by connection manager. Jadi sudah include semuanya. Nah, kemudian juga setiap waktu ya, baik itu harian, baik itu mingguan, baik itu bulanan, kita bisa create report ya. Jadi report ini akan di-create sama WatchGuard. Misalkan ada threads, kemudian termasuk dalamnya ada malware, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang memang nggak boleh lewat, ternyata ada user yang mau akses, itu juga bisa kita lihat siapa sih yang sering mencoba akses. Begitu juga dengan URL ya. Kemudian juga kita bisa lihat country-country mana yang memang kita terblok secara geolocation.
Nah, untuk traffic sendiri di sini ada frequently used application, ya, aplikasi yang sering dipakai, website yang sering divisit, dan lain sebagainya, activity dan lain sebagainya. Gitu juga dengan user, siapa sih user yang paling aktif, kemudian user ini akses dari mana, kemudian menggunakan OS apa dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jadi untuk Zero Trust sendiri ya, pertama adalah si user authenticate ke Firecloud, kemudian Firecloud menarik credentialnya ya. Dalam hal ini user authentication akses termasuk kalau ada MFA-nya dia akan melakukan trigger ke MFA providernya, kemudian akan di-verify, kemudian si user akan request akses ke on-premise HR application. Jadi ceritanya karyawan tadi mencoba mengakses ke aplikasi HRD gitu ya. Kemudian Firecloud akan communicate dengan WatchGuard Cloud untuk meretrieve boleh nggak si user tadi untuk mengakses ke server HRD. Nah, kalau misalkan boleh, Firecloud akan validate outpoint ya, baik itu lokasinya, kemudian time dan lain sebagainya. Ya, kemudian akan dikirim ke WatchGuard POP. Nah, seperti itu. Kemudian dari POP kita di dalamnya sudah kita implementasi filtering, secure web gateway, kemudian ada firewall as a service ya. Kalau memang sudah clear semua, baru kita kirim ke gateway. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi gateway ini adalah jembatan terakhir untuk bisa memfasilitasi user yang ada di luar dengan resource yang ada di on-prem. Seperti itu. Nah, kemudian seberapa efisien? Ya? Pertanyaannya adalah gini, seberapa efisien? Jadi memang akan ada banyak pertanyaan. Pak, ini seberapa efisien? Karena ini yang kita akses adalah khususnya yang sekarang saya demokan adalah POP-nya ada di Singapura. Ya. Nah, di rumah kebetulan internet saya itu kalau menggunakan UTP atau Ethernet itu 150 Mbps ya. Nah, saya sendiri coba itu turunnya nggak sampai 5%, jadi kurang lebih 3%. Jadi kalau saya tes bandwidth test gitu ya menggunakan fast ataupun speed test gitu ya, speedtest.net gitu ya, itu turunnya maksimal 5% ya. Jadi ya sangat-sangat cepat sekali. Dan karena secara by system saya terlihat sebagai user Amazon yang ada di Singapura ya, resource yang ada di Singapura itu jauh lebih cepat. Contohnya adalah saya akses YouTube ya, itu lebih terbuka lebih cepat dibanding saya akses tanpa Firecloud ya. Jadi bisa dibilang almost instant ya, dan itu adalah salah satu perbedaannya. Jadi biarpun ini resource-nya ada di POP-nya terdekat ada di Singapura, tapi ini sangat-sangat reliable sekali seperti itu. Ya, kemudian jadi remote user VPN challenge adalah kalau misalkan VPN tradisional, yaitu adalah no control ya. Jadi kita nggak bisa tahu nih user ini diakses kemana aja dan dari kota mana ya, baik itu dari Indonesia maupun dari Korea Utara ya. Karena selama dia punya username dan password ya udah sudah ibaratnya sudah diizinkan masuk ke dalam rumah kita gitu ya. Kemudian kalau ada phishing ya udah nasib aja gitu seperti itu. Kemudian karena tidak ada perlindungan dari MFA ya dengan salah satunya adalah riskan dengan menggunakan brute force ya. Jadi brute force ini ya itu attack menggunakan orang akan coba-coba untuk akses menggunakan brute force password gitu. Kemudian if compromise, attacker moves lateral. Nah, apa sih yang dimaksud dengan attacker move lateral? Jadi ini loh, kalau misalkan penjahat tadi sudah masuk rumah kita, dia tentunya bisa akses ke semua kamar yang ada di rumah kita. Itu adalah salah satu concern yang paling utama dalam implementasi VPN. Makanya VPN ini benar-benar harus jeli dan teliti ya. Jadi benar-benar harus jeli dan teliti mana resource yang boleh diakses sama user VPN. Nah, tapi kebanyakan user kita itu biasanya dia karena mungkin nggak teliti dia akan bilang udahlah kita anggap user VPN ini sebagai user lokal area network kita. Nah itu menjadi concern. Nah kalau user lokal kita kan tahu si Ibu A gitu ya dia akses memang dari kantor gitu. Nah tapi kalau user VPN kita nggak tahu apakah benar si Ibu ataupun Mr. X tadi yang akses dari luar kantor gitu. Nah
Nah, jadi Firecloud ini menawarkan solusi Zero Trust yang mana visibility dan kontrol terhadap aplikasi internet activity kita bisa jaga. Ya, apalagi khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah ISO 27001 ya. Jadi kita bisa memberikan report yang jauh lebih detail. Kemudian user identity, credential, validated dengan tiap sesi dan lain sebagainya, private apps tidak tidak ada exposure. Jadi karena kita tidak buka ya, karena aplikasi yang ada di on-prem itu kita tidak buka gitu loh. Jadi kita tidak buka, tidak ada akses keluar ataupun kita tidak publish ke internet, tidak ada NAT ke dalam ya. Jadi aman secara topologi, secara infrastruktur aman ya. Jadi tidak ada akses port yang kita buka dari si apa on-prem server tadi ya. Kemudian only authorized users to see the apps and data and they need no lateral move. Dan nah, salah satu kelebihan juga adalah ya gateway ini user ini tidak harus punya public IP ya, tidak harus punya public internet IP ya. Jadi bahkan di rumah saya aja kan tidak ada public IP yang dedicated ya. Jadi saya pakai NAT udah pasti ya, karena kita terimanya udah private. Nah, saya bisa akses ke aplikasi kita ya. Jadi salah satu keuntungannya ya. Jadi biarpun si user tadi tidak punya public IP ya, misalkan dia cuma berlangganan broadband aja ya, eh, apa itu tetap kalau kita mau publish via Firecloud, sehingga user kita yang ada di luar kantor, itu tetap bisa akses ke dalam kantor kita. Jadi tidak wajib, ya karena si gateway ini dia cuma perlu satu port aja, ya portnya adalah 443. Udah itu aja. Jadi dia nggak perlu public IP, ya cukup IP yang bisa ke internet, udah cukup. Ya jadi lebih efisien. Oke, kemudian apakah ada di WatchGuard? WatchGuard apakah ada di AWS Marketplace? Ya, ada. Jadi hampir semua produk WatchGuard, baik itu firewall, baik itu SASE, baik itu endpoint, ya, itu pun semua ada di marketplace yang ada di AWS ya. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu contoh aja seperti apa sih kurang lebih kalau di marketplace bentuknya, gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke demo? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya paralel demo aja ya. Nah, saya, saya, saya jelasin seperti apa. Oke, kebetulan saya sudah login ya. Jadi dari tadi ini sebenarnya secara network saya tuh connect ke via Singapura. Ya, ini IP saya, IP Amazon Singapura. Ya, kita lihat di sini ada city Singapura, state, postal code, country, ISP-nya Amazon. Ya, what is my IP? My IP adalah 18.99.45.250. Jadi kalau saya buka YouTube gitu ya, ini sangat cepat sekali. Nah, kebetulan ini WiFi ya, WiFi ini uh, nggak secepat di Ethernet saya. Ya, jadi kita lihat ya seberapa bandwidth sih kalau via WiFi. Nah, ini adalah via WiFi. Di mana via WiFi ini bisa dibilang saya nggak kerasa ada pelambatan ya. Bahkan saya akses ke YouTube nih cepet banget. Pak Fajar, Pak maaf. Ijo, Iya. Ya, gambarnya belum Gambarnya belum belum. ganti Pak. Gambarnya belum ganti Pak. iya berarti saya belum sharing bentar-bentar ya. Oke, bentar. Oke, ya kita lihat ya di sini ada saya refresh ya di sini saya lihat what is my IP. Jadi what my IP udah ganti gitu ya. Jadi kita sekarang ada di Singapura ya karena ini adalah VPN ya kurang lebih secara 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 harafiahnya adalah VPN ya. Jadi Firecloud ini sebenarnya adalah evolusi dari VPN yang kita pakai gitu. Nah, kemudian di sini ada IP-nya, saya terdeteksi menggunakan IP Amazon ya, AWS 18.99.45.250 dengan, bentar, saya coba bandwidth, tes bandwidth ya. Nah, kita lihat nih bandwidth saya sekarang sekitar
40 ya, 60 karena kita menggunakan WiFi ya. Eh, jadi yang 495, 50 tadi sempat masuk sampai 60 mega gitu ya. Dan kalau saya pakai Ethernet kabel ya, ini turunnya mungkin maksimal 5% lah saya bilang gitu. Ya. Jadi sangat-sangat reliable. Dan satu lagi ya, ini YouTube saya tuh jauh lebih cepat menurut saya. Karena mungkin menggunakan karena YouTube mungkin ada cache-nya ya di Singapura, jadi mereka sangat cepat sekali gitu aksesnya gitu. Nah, ini saya akses YouTube ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa saya tunjukkan. Nah, untuk dashboardnya, jadi di WatchGuard ini semua produk WatchGuard itu menggunakan satu dashboard ya. Jadi dashboardnya di dalamnya tuh ada firewall ya, kemudian ada endpointnya ada. Kita juga punya produk endpoint ya, karena tahun 2020 kita mengakuisisi sebuah perusahaan antivirus namanya Panda Antivirus. Nah, ini menjadi bagian dari WatchGuard gitu. Nah, kemudian di sini ada produk-produk yang kita bisa review. Sedikit saya review ya. Saya fast forward aja. Di sini ada hardware kita, ada beberapa hardware. Salah satunya adalah firewall, di mana kita punya reporting cloud base ya. Jadi saya nggak perlu install reporting server lagi di rumah ataupun di on-prem saya. Ini semua ada di cloud semua. Dan rekan-rekan juga bisa lihat ya, ini cepat banget ya aksesnya. Itu padahal POP-nya dashboard ini ya, khusus untuk dashboard ini POP-nya adanya di USA karena saya adalah akun USA karena akun kantor gitu. Nah, kemudian di sisi Firecloud-nya informasinya seperti apa. Dan WatchGuard itu by default itu support multi tenancy. Jadi rekan-rekan kalau punya anak perusahaan gitu ya, mau rekan-rekan manage, ini bisa juga di manage dalam satu dashboard. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah akses yang barusan saya akses ya. Kita lagi login ya. Ini kedetek dari Dell ya, dari notebook saya. Kemudian Firecloud connection aktif, user grupnya VIP, accessible-nya on-prem ya. Kemudian versi klien dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada informasi license ya. Kemudian ada lognya juga. Nah, kita juga bisa lihat sini. Dan salah satu tujuan dari produk ini adalah tidak wajib punya produk WatchGuard firewall. Ya, baik itu rekan-rekan mau pakai Fortinet di lokal nggak ada masalah, karena ini tidak ada hubungannya dengan firewall yang WatchGuard, gitu. Ya, tidak ada hubungannya. Jadi ini sebenarnya produk terpisah, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau rekan-rekan akan nanya, wah apakah saya harus beli firewall yang WatchGuard? Enggak. Jadi biarpun rekan-rekan pakai Palo Alto, pakai Sophos, pakai Fortinet, nggak ada masalah sama sekali. Ya. Jadi kita tidak ada hubungannya dengan firewall. Yang firewall perlu lakukan hanya membuka akses dari gateway keluar. Ya, bukan masuk, keluar aja udah. Jadi nggak perlu ada NAT ke dalam gateway kita. Nggak perlu. Ya, kita nggak perlu NAT ke dalam gateway. Cuman NAT keluar aja. Ya. Nah, kemudian ini adalah dari sisi configuration-nya, di mana configuration ini cukup sederhana ya. Di sini ada content scanning ya, dalamnya ada beberapa kriteria ya, kemudian ada networking-nya, ada exception juga, ada geolocation ya. Jadi kita bisa tentukan misalkan Indonesia ya udah Indonesia aja. Kemudian ada content filtering by group ya. Kita misalkan mau bikin region Jawa Barat, Jawa Timur itu mungkin perbedaan configuration itu bisa dilakukan. Kemudian access rule. Access rule ini bisa adalah mengenai privilege dari tiap-tiap user tadi. Jadi contohnya adalah user VIP bisa mengakses ke aplikasi resource yang ada di internal ataupun apa aja yang ada di internal. Kemudian di Tugu VPN ya dia mungkin bolehnya cuma HRD. Ya itu sangat-sangat memungkinkan sekali ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kebetulan saya gateway saya running ya. Nih, ini lokal nih. Ini lokal nih. Ini adanya di rumah saya nih. Ini firewall di rumah saya.
ya. Dan saya nggak punya public IP. Ya, ini adalah firewall di rumah saya, ya. Dan ini diakses via Firecloud. Ya, kita lihat di sini saya cuma perlu domain aja. Jadi domainnya juga domain bohongan ini, udah nggak aktif ya. Tapi ketika saya ketik firebox.boboho.fun, Firecloud akan mentranslate, ya, akan mentranslate. Ini adalah akses ke internal resource, di mana internal resource itu adanya di sini, private resource ya. Nah, nah ini ada Firebox ya, firebox.boboho.fun. Ya. Jadi ketika saya ketik firebox.boboho.fun, dia akan masukkan di sini. Gitu juga dengan VNC. Ya, saya walaupun saya nggak punya public IP, ya saya bisa akses VNC saya dari manapun saya berada. Ya, selama saya menggunakan Firecloud. Dan uh, untuk gateway kebetulan saya punya cuma satu gateway. Ya, kalau misalkan mau ada 2 gateway juga nggak masalah untuk redundansi seperti itu. Kemudian sisi autentikasinya ya tentunya kebetulan saya tidak mengimplementasikan MFA ya, tapi sebaiknya memang mengimplementasikan MFA. Jadi kalau di WatchGuard ini ya kita bisa menggunakan macam-macam solusinya, baik itu WatchGuard Outpoint, Office 365 dalam hal ini Entra ID ataupun Google Workspace, LDAP dan lain sebagainya. Itu sangat sangat bisa sekali. Kemudian dari sisi endpoint-nya ya kita harus ada agent yang memang harus diinstal ya, tinggal di download aja agentnya. Ya, jadi seperti itu, mudah sekali. Agentnya tidak ada gimmick ya, tinggal install, run, udah nggak ada pertanyaan ini, nggak ada pertanyaan itu, dia akan jalan di background seperti itu. Dan saat ini kita hanya support cuma 2 agent ya. Saat ini Windows dan macOS. Nah, Januari besok kita akan support Android dan iOS ya. Jadi dari Android kita bisa akses ke Firecloud kita ataupun ke resource yang kita mau gitu. Nah, kemudian untuk address, IP address-nya, address ini adalah POP yang ada di Firecloud, dalam hal ini di Amazon ya. Poin terdekat adalah di Singapura ya, 1899452448. Ya, jadi kalau memang customer kita di Indonesia tiba-tiba banyak gitu ya, sangat memungkinkan sekali ini akan nambah efek desk Indonesia gitu. Jadi nggak ada isu. Jadi sangat-sangat memungkinkan sekali. Oke. Oke, kemudian rekan-rekan kalau mau trial, mau POC silakan, karena di WatchGuard ini semua produk WatchGuard termasuk di endpoint WatchGuard ya, antivirusnya WatchGuard. Nah, kita juga sudah punya sampai level EDR, dan kita juga dapat review yang cukup baik sekali ya di GigaOM dan lain sebagainya. Itu bisa minta teman-teman dari GS Catalyst seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan, presentasi saya sih cukup sih ya, karena saya udah tunjukkan ini kebetulan ini lokal ya, lokal saya. Dan ini saya aksesnya bukan lewat lokal, ini aksesnya lewat atas dulu, kemudian baru ke bawah. Itu walaupun satu network. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin saya serahkan ke moderator ya di dalam hal ini Mbak Sarah. Kita dimasukin ke kolom chat, nanti akan kita jawab di sesi Q&A kali ya, Pak. Oke, thank you Pak Fajar atas pemaparannya yang sangat insightful nih. Dari penjelasan tadi kita jadi tahu dan bisa melihat ketika identitas tuh tergantung pada lokasi maupun jaringan, tapi pada seberapa baik kita mengenali dan memverifikasi setiap entitas yang mengakses ke sistem. Dengan adanya pendekatan Zero Trust yang terintegrasi, ternyata tidak hanya memperkuat perlindungan, tetapi juga memberikan konsistensi keamanan di berbagai lingkungan dan industri. Baik, mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana ICS dan GS Catalyst dapat mendukung implementasi WatchGuard di perusahaan Bapak Ibu semua. Boleh kami persilakan kepada Bapak Elmo selaku Business Development dari GS Catalyst untuk dapat melanjutkan. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Sarah. Terima kasih Pak Fajar atas very insightful presentationnya ya tentang capability dari WatchGuard dan bahkan ada demonya singkat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa uh, lihat langsung uh, how it will help with your company security. Nah, saya izin share dari sudut pandang GS Catalyst dan ICS Compute. Um, Mungkin boleh uh, saya dikasih izin buat sharing, admin. Nah, oke. Sambil kita nunggu saya bisa share screen, mungkin saya cerita dulu apa sih GS Catalyst gitu. GS Catalyst itu adalah uh, inisiatif dari ICS Compute untuk membuat sebuah marketplace di mana uh, seluruh partner kami yang jumlahnya ada 100 plus itu bisa diakses dari marketplace. Nah, jadi tujuan dari marketplace ini adalah satu, bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa sangat dipermudah uh, untuk proses procurement software, uh, procurement digital products ya, sorry. Jadi instead of Bapak dan Ibu misalnya ada satu use case gitu, satu kebutuhan itu Bapak dan Ibu harus melakukan approach ke beberapa vendor sekaligus. Nah, ini bisa satu pintu lewat GS Catalyst. Maaf admin, boleh dibantu saya supaya bisa share screen jadi host atau co-host. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti sambil kita tunggu share screen-nya, mungkin saya bakal share sedikit uh, tentang Gia Catalyst itu apa. Nanti juga bakal saya demoin websitenya. Oh ya, oke, sip. Saya izin share screen sebentar, Bapak dan Ibu. Oke, ya. Uh, jadi seperti yang tadi saya cerita, GS Catalyst ini adalah sebuah website ya, website marketplace di mana seluruh produk dari vendor kami itu ditaruh di satu tempat. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah Bapak dan Ibu melakukan procurement digital products and services. Lalu, bagaimana sih uh, kita melakukan mempermudah procurement itu? Karena dari satu tempat, kami juga menyediakan planning and assessment atau consulting. Bapak dan Ibu bisa datang ke kami dengan use case, kami bisa menjelaskan, oh Pak, untuk kebutuhan Bapak, selain WatchGuard, Bapak juga butuh, misalnya Bapak bisa perlu migrate ke cloud infrastruktur lain gitu misalnya. Nah, itu kita bisa melakukan consulting gitu supaya use case Bapak dan Ibu itu bisa terpenuhi uh, secara full. Lalu kami juga ada tim untuk implementasi. We have more than 50 plus certified engineer. Saat ini ada di angka 60 plus uh, yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan implementasi melalui professional services. Selain professional services, kita juga ada tim untuk manage services. Jadi setelah diimplementasi itu kita bisa membantu Bapak dan Ibu untuk proactive monitoring, incident response, dan optimization dari implementasi. Selain itu, kita juga bisa provide training jika dibutuhkan untuk melatih tim IT Bapak dan Ibu untuk bisa menggunakan dan mengintegrasikan misalnya WatchGuard platform ke daily operations Bapak dan Ibu. Kami juga memiliki strong portfolio untuk cloud solution uh, dengan delivering optimal performance and scalability. Baik. Nah, ini benefit dari Bapak dan Ibu untuk melakukan procurement melalui marketplace. Pertama, kami itu fleksibel dan agile karena kami melihatnya secara
melihat use case Bapak dan Ibu secara holistik, komprehensif, kami bisa beradaptasi dengan bisnis Bapak dan Ibu. Dan tujuan kami itu adalah bukan cuma implementasi, tapi membantu Bapak dan Ibu untuk scale. Dan jika ada opportunity baru, itu bisa kami bantu untuk identifikasi dan present ke Bapak dan Ibu. Kami juga memiliki ratusan solusi melalui 100 lebih partner kami, salah satunya dan terutama WatchGuard. Tapi kami juga punya partner-partner lain dari berbagai sisi, tidak hanya cyber security, mulai dari cloud infrastructure sampai dengan Gen AI dan data management juga. Itu kami punya partner yang fokus di bidang itu. Lalu juga kami bisa membantu Bapak dan Ibu untuk lebih mengoptimalkan cost dengan cara memberikan solusi yang cocok dengan budget Bapak dan Ibu tanpa mengorbankan kualitas dan performa. Sebelumnya juga saya sudah sempat jelaskan bahwa kita punya certified engineers saat ini di angka 60 lebih untuk baik itu professional service maupun managed service untuk support implementasi dan post implementasi di perusahaan Bapak dan Ibu. Dan secara transaksi kami fleksibel, biarpun partner-partner kami ini global, uh, dengan adanya kami, Bapak dan Ibu bisa melakukan transaksi menggunakan rupiah. Oke, jadi mungkin bisa saya demokan platform GS Catalyst. Nah, jadi ini adalah marketplace kami, di mana Bapak dan Ibu bisa akses solusi dari lebih dari 100 partner kami, termasuk dan terutama adalah WatchGuard. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ingin implementasi WatchGuard ke perusahaan Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa lakukan melalui website kami. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung klik WatchGuard atau Bapak dan Ibu bisa search di sini. Ya, ya. Jadi masing-masing partner kami itu punya dedicated page. Ini adalah page untuk WatchGuard. Jika Bapak dan Ibu pengen tahu lebih lanjut uh, soal company-nya seperti apa, Bapak dan Ibu bisa visit websitenya di sini. Dan kami juga listing seluruh produk dari WatchGuard, terutama yang sudah terdaftar di AWS Marketplace. Oke, misalnya kita cek tadi WatchGuard Fire Cloud Total Access. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa lihat terlebih dahulu produk description-nya apa, dan Bapak dan Ibu uh, bisa request private offer atas produk ini dengan memasukkan informasi seperti nama perusahaan, industri, dan Bapak dan Ibu ingin request private offer melalui cloud infrastructure apa. Karena GS Catalyst ini cloud agnostic, jadi kami membuka jika Bapak dan Ibu ada preferensi cloud tertentu seperti AWS, GCP, dan kami juga membuka untuk Eastern Cloud seperti Alibaba, Huawei, dan Tencent. Nah, jika Bapak dan Ibu belum punya cloud preference tertentu, Bapak dan Ibu bisa pilih private offer with others. Atau misalnya Bapak dan Ibu belum ada gambaran gitu ya, bisa request private offer with others. Dan yang terutama adalah Bapak dan Ibu bisa jelaskan kebutuhan Bapak dan Ibu, use case-nya seperti apa. Semakin clear, semakin mudah tim kami untuk membantu memberikan solusi yang tailored di Bapak dan Ibu. Jadi ini sekali lagi, ini mempermudah proses procurement Bapak dan Ibu karena tinggal klik aja, Bapak dan Ibu bisa langsung akses gitu ke solusi WatchGuard
informasi lebih lanjut dari tim kami dan bagaimana Bapak dan Ibu bisa implementasi itu. Baik. Selain ini, uh, ada beberapa produk WatchGuard lagi yang kami listing di sini yang sudah ada di AWS Marketplace. Dan jika Bapak dan Ibu ingin mencari solusi lain yang customized, tidak apa-apa, Bapak dan Ibu bisa tetap bisa request private offer dari kami, nanti kami akan melakukan assessment. Baik, mungkin kembali lagi ke slide. Ya, setelah ini mungkin kami bisa memberikan free assessment dan executive briefing kepada Bapak dan Ibu 30 menit konsultasi untuk mengevaluasi bisnis Bapak dan Ibu dan identify improvement opportunities, atau jika Bapak dan Ibu adalah decision maker, kami bisa melakukan executive briefing untuk melihat ROI dari investment Bapak dan Ibu menggunakan WatchGuard. Bapak dan Ibu bisa hubungi kami melalui admin@gskatalis.com atau https://gskatalis.com/about-us. Nanti informasi ini saya masukkan juga di chat supaya Bapak dan Ibu bisa akses dan hubungi kami. Dan berikut kontak information kami. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Makasih, Mbak. Pak, GS Katalis. Nah, jika Bapak Ibu masih penasaran nih terkait informasi terkait GS Katalis, mungkin bisa langsung coba akses dan explore ke website GS Katalis via web. Dan dari tim admin mungkin bisa bantu tolong input ya link GS Katalis di kolom chat agar peserta bisa mengakses secara personal nih. Oke, mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Q&A. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan melalui kolom chat, dan nanti saya akan bantu membacakan beberapa pertanyaan yang nantinya bisa langsung dijawab oleh narasumber terkait. Oke, mungkin kita bisa cek. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oke, pertanyaan mungkin di sini sudah dijawab ya oleh Pak Belum. Fajar, cuman Tadi biar jawabnya lebih sih enak kali ya Pak bisa langsung Iya, dijawab nggak apa-apa. secara verbal. Boleh. Oke, jadi Ah, pertanyaan dari Pak Immanuel yang pertama ya, Mbak ya. Halo, pertanyaan dari Pak Immanuel yang pertama ya. iya, boleh Pak Oke, Fajar jadi silakan. Pak Immanuel mempertanyakan apakah ada integrasi dengan CM atau Security Analytic Tool untuk continuous monitoring dan audit. Uh, Kalau di WatchGuard ada, ya, namanya, tapi ada konektornya. Ya, kalau di WatchGuard ini namanya adalah CM feeder. Ya, kenapa ada konektornya? Karena kita harus menarik data dari AWS ke CM kita. Ya, jadi kalau customer tadi sudah punya CM, customer tadi bisa menarik data dari cloud kita ke CM internal ataupun monitoring tool ataupun security analytic tool yang customer punya. Ya, jadi bentuknya adalah konektor dari API kami. Nah, ini memang ada cost-nya karena di di apa di AWS sendiri ya. Kalau egress itu kan memang ada cost-nya, ingress dan egress ada cost-nya. Jadi memang ada cost-nya yang dibebankan oleh si customer. Jadi tergantung berapa lisensi yang customer punya. Jadi contohnya misalkan customer punya endpoint ada 100 ya, mereka harus punya CM feeder-nya itu 100 license. Seperti itu. Jadi sangat memungkinkan. Kemudian pertanyaan kedua adalah gimana kalau customer tidak punya CM atau mungkin customer ini kita bicaranya adalah semua medium enterprise di mana
tenaga ahli untuk cyber security ini ya yang pasti harganya nggak murah, kemudian toolsnya juga nggak murah. Ya, kita bicara SIEM, kita bicara SOAR, kita bicara teknologi pendukung dan lain sebagainya ya, itu sangat mahal sekali. Nah, WatchGuard menawarkan MDR. Ya, jadi MDR ini adalah semua pekerjaan itu, pekerjaan monitoring telemetri, monitoring log, monitoring activity itu akan dilakukan oleh secara otomatis 97% oleh tim WatchGuard di dunia ya. Kemudian 3%-nya adalah uh, tenaga ahli. Jadi 97% kita punya machine learning maupun AI yang kita develop namanya X0 ya. Kemudian X0 ini dia akan melakukan pekerjaan buat kita selama 24/7 kali 365. Jadi 24 jam. Jadi dia akan monitor user ini akses dari mana, apakah normal seorang user yang biasa akses dari Jakarta tiba-tiba diakses dari Rusia gitu ya, dia akan melakukan hal-hal mitigasi dan termasuk remediation. Nah, itu di produk yang berbeda namanya di WatchGuard ini adalah services, namanya produknya MDR, Managed Detection and Response. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana struktur lisensi WatchGuard untuk perusahaan SMB? Ya, jujur aja WatchGuard bukan perusahaan enterprise, Pak. Ya, kita tidak punya firewall yang segede lemari ya. Firewall kita pun kelasnya adalah medium enterprise ya. Maksimum user kita cuma 5.000 atau 6.000 user. Ya, kita tidak punya firewall untuk 20.000 sampai 30.000 user. Jadi kita memang strongnya di medium ya, SMB, medium enterprise itu adalah market kami, ya market terbesar kami. Kemudian apakah ada paket khusus? Pasti ada. Kebetulan kita sekarang lagi running yang paket khususnya untuk endpoint ya, dalam hal ini antivirus ya. Itu dengan harga yang sangat-sangat sangat-sangat murah ya, menurut kami. Nanti mungkin bisa ditanya sama teman-teman dari GS Catalyst, pricing-nya seperti apa. Jadi kita sudah create suatu pricing yang kita fix, yang memang target kami adalah untuk SMB. Jadi SMB ini bisa mendapatkan perlindungan cloud, dalam hal ini adalah cloud endpoint dari WatchGuard, seperti itu. Dan untuk lisensi untuk endpoint WatchGuard, ini aneh ya, cuman satu minimal. Oke, jadi mau beli 2, mau beli 3 nggak masalah, satu pun kita terima. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga adalah dari Pak Abdurrahman ya, Pak Abdurrahman MF ya, selamat siang. Jika terjadi phishing dan password bocor gitu ya, nah, apakah langkah mitigasi otomatis? Oke, kalau dari jawaban saya adalah simple, WatchGuard MDR ya. Kemudian akan ada penjelasan yang lebih jelasnya lagi, karena kalau untuk mencegah phishing dan password bocor, yang pertama adalah kita mesti punya tools yang komprehensif. Yang pertama, udah pasti kita harus punya MFA, Multi-Factor Authentication. Nah, dalam hal WatchGuard, MFA-nya WatchGuard itu berbasis handphone ya, smartphone gitu ya. Jadi kita bisa bisa install di smartphone kita, bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini adalah aplikasi yang diinstal di smartphone kita, dan salah satu customer terbesar kita adalah Mandiri Tunas Finance, di mana mereka pakai 3.100 license ya, untuk agent-agent mereka di lapangan. Ya, jadi itu adalah salah satu pencegahan untuk password bocor. Kemudian untuk phishing, ya ada 2 solusinya. Ya, yang pertama solusinya pasti punya firewall yang proper, ya phishing. Ya, tapi pertanyaan adalah gimana kalau customer tadi sedang keluar kantor? Apakah firewall yang semahal sekian ratus juta, sekian miliar itu bisa melindungi customer tadi? Nggak bisa. Ya, jadi yang solusi kedua adalah harus menggunakan endpoint yang benar-benar capable untuk bisa melindungi aktivitas user tadi ketika mereka sedang tidak ada di luar kantor. Dalam hal ini dia kerja WFA, di kafe, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini solusinya adalah endpoint. Ya, endpointnya minimal kelasnya adalah EDR ke atas. Ya. EDR ataupun IPDR di WatchGuard. Jadi di dalam IPDR ini kita punya protection, ya phishing protection ya. Phishing protection diakses ke nggak sengaja ngeklik satu website yang sudah kita identifikasi sebagai phishing, itu kita bisa block. Ya, jadi kita bisa lakukan itu dengan user kita dari seluruh dunia. Jadi kita nggak peduli mereka ada dimanapun,
ketika mereka pakai solusi endpoint WatchGuard, mereka akan terlindungi secara real time seperti itu. Ya, kemudian kalau secara otomatis, ya, secara otomatis ada tambahannya lagi. Nah, kalau mau semua termasuk level remediation-nya dilakukan sampai solusinya sampai ke level remediation, WatchGuard punya MDR. Nah, jadi kalau sudah punya solusi tadi, sudah punya MFA, multi-factor authentication, sudah punya endpoint, tapi kadang-kadang kita overwhelm dalam hal ini, wah gimana caranya kita memprotect environment kita yang sedemikian kompleks ya. Nah, bisa mempercayakan semua itu ke WatchGuard. Dalam hal ini ada services namanya MDR, di mana WatchGuard akan melindungi customer kita, ataupun environment, ataupun kantor, ataupun organisasi kita, dari sisi mitigasinya. Ya, jadi contohnya misalkan gini ya, salah satu paling simpel adalah yang tadi saya bilang, Fajar ini biasa login dari Jakarta, tiba-tiba dia login dari Pyongyang, ya, dia akan langsung diblok, gitu, ya. Kemudian ada beberapa kriteria yang akan dicek, apakah benar ini adalah Fajar dan lain sebagainya. Itu adalah level mitigasi secara otomatis. Kemudian kalau ketemu satu file, satu aplikasi yang benar-benar belum ada identitasnya di WatchGuard, ya. Jadi misalkan ada satu hacker gitu ya, bikin virus yang benar-benar baru lahir, baru brojol gitu ya. Nah, itu bisa dibilang teknologi antivirus yang basic ya, atau kita bilangnya APP tidak bisa melindungi. Nah, di WatchGuard juga kita punya namanya Zero Trust Application Service ya. Jadi semua aplikasi yang baru lahir itu pasti kita tangkap. Ya, dalam hal ini kalau misalkan dia dapatnya dari phishing ya, misalkan proteksi layer anti phishing kita gagal gitu ya, kemudian dia harus download satu aplikasi secara nggak sengaja, kita punya lagi layer kedua, namanya adalah Zero Trust Application Service ya. Jadi di WatchGuard itu semuanya berlapis, mulai dari autentikasi, kemudian dari anti phishing ya, kemudian dari web URL filtering kita juga punya ya. Kemudian yang ketiga, kalau sampai keklik ya, nggak sengaja keklik phishingnya, kemudian secara otomatis dia akan download, kemudian ketika di execute, WatchGuard akan blok, pasti akan diblok sampai SOC-nya WatchGuard itu akan bisa merespon bahwa ini aplikasi yang baik ataupun aplikasi yang jahat, seperti itu. Jadi WatchGuard bisa sampai ke level mitigasi dan sampai level remediation ya. Jadi untuk MDR kita memang sampai level layer 1 kita juga sanggup untuk melakukan remediation.